Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para dosen PTKIS Kopertais Wilayah 12 Riau Kepulauan Riau yang kami hormati, berikut kami akan menunjukkan tata cara pengajuan PAK Kopertais Wilayah 12, terutama di bidang atau di bagian submit dokumen atau import template. Pertama yang harus Bapak Ibu lakukan itu adalah membuka alamat website si Tanja. Bisa melalui Bitly EPAK atau melalui web Kopertais Wilayah 12 Riau Kepulauan Riau, e-aplikasi dan e-PAK. Kemudian klik gambar, klik di sini. Bapak Ibu akan diarahkan ke laman si Tanja. Nah, apa yang pertama Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu lakukan melihat pengumuman. Melihat pengumuman, kira-kira pengumumannya apa yang menjadi hal yang harus Bapak Ibu perbaiki. Ketika kita buka pengumuman, akan ada dua warna. Pertama, warna merah dan warna kuning. Namun di awal ada nama lengkap tanpa gelar, PTKIS, pengajuan jabatan fungsional ke, identitas data dukung, dan import dokumen. Nah, warna merah di identitas data dukung artinya Bapak Ibu belum melakukan atau salah dalam penginputan data dukungnya atau identitas dirinya. Silakan nanti Bapak Ibu melakukan perbaikan atau melakukan penginputan kembali. Ya, penginputan kembali. Yang kedua, import dokumen. Import dokumen ada yang lengkap dan ada yang revisi. Kenapa revisi? Karena template tidak sesuai dengan template yang kita buat. Template yang dibuat oleh Kopertais. Template yang dibuat Kopertais itu adalah template folder yang Bapak Ibu tidak boleh merubah foldernya. Ya, tidak boleh merubah foldernya. Melainkan hanya boleh menginput file-file tertentu di folder tersebut dan dijadikan zip. Baik, ini pertama pengumumannya ada 143 nama terdaftar pengaju jabatan fungsional. Namun ada yang data dukungnya tidak ada yang import dokumennya yang revisi. Kembali lagi ke Stanja. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengetahui apa kesalahannya, maka selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi form. Bisa mengisi form untuk yang pertama pengisian data diri. Ya, pengisian data diri. Jadi nanti data diri ini Bapak Ibu isi dengan mengisi emailnya, alamat email Bapak Ibu, kemudian identitas diri, diisi identitas dirinya, mulai dari NIDN-nya, NIDN, gelar depan, jika tidak ada distripkan saja. Selanjutnya nama lengkap, gelar belakang, jabatan fungsional sekarang, asisten ahli, PTKIS Homebase, tempat lahir, selanjutnya tanggal lahir, selanjutnya jenis kelamin, next program studi Homebase sesuai dengan rekomendasi Senat, selanjutnya mata kuliah sesuai dengan rekomendasi Senat, dan pengajuannya kemana. Setelah itu Bapak Ibu klik berikutnya, akan kembali ke menu utama, Bapak Ibu upload dokumen pendukungnya. Klik dokumen pendukungnya, kemudian Bapak Ibu upload dokumen yang diminta oleh aplikasi. Ijazah terakhir, maka Bapak Ibu upload ijazah terakhirnya.
ijazah terakhirnya. Kemudian daftar riwayat hidupnya. Bapak Ibu upload daftar riwayat hidupnya. Selanjutnya rekomendasi senat. Rekomendasi senatnya. SK yayasan. SK yayasannya diupload. Selanjutnya kartu NIDN. Kartu NIDN-nya diupload. Next, selanjutnya jabatan fungsional terakhir. Jika Bapak Ibu pengajuan ke lektor, maka jabatan fungsional terakhir asisten ahli. Jika pengajuan baru berarti SKTP. Jabatan terakhirnya dan SKP 2 tahun terakhir. Setelah semua dokumen Bapak Ibu upload, maka Bapak Ibu klik berikutnya. Bapak Ibu akan diarahkan kembali ke menu utama. Mohon maaf, ke pernyataan dosen. Pernyataan dosen, Bapak Ibu setuju, dan Bapak Ibu kirim. Bapak Ibu kirim. Selesai Bapak Ibu melakukan pengiriman data, pastikan yang harus Bapak Ibu lakukan itu adalah pastikan pertama Bapak Ibu mendapatkan tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Atau yang kedua, Bapak Ibu cek alamat email Bapak Ibu apakah sudah masuk recordnya atau belum. Setelah tampilan seperti ini, Bapak Ibu boleh download folder, template folder. Silakan Bapak Ibu download template folder, atau Bapak Ibu bisa kembali ke Sitanja. Ya, Bapak Ibu bisa kembali ke Sitanja setelah selesai diupload, kemudian download pedoman dan template. Download template folder. Nah, yang di-download adalah template folder, bukan isi dari template folder yang ini satu-satu. Bukan, melainkan yang di-download itu adalah template folder ini. Jadi ini Bapak Ibu download. Baik, download template folder. Nah, template folder akan berupa downloadan atau hasil download itu berupa zip. Maka data zip ini Bapak Ibu buka dan Bapak Ibu buat ke folder atau download sebagai folder. Ya, Bapak Ibu download sebagai folder. Setelah foldernya dapat, folder yang ini dapat, Bapak Ibu silahkan untuk mengisi. Pertama kali yang harus Bapak Ibu lakukan itu adalah merubah nama. Merubah nama template menjadi template garis bawah Indra Hadi STMT, PTKIS-nya tadi FAI Unisi, jabatan fungsional pengajuannya kemana? Bukan jabatan fungsional sekarang, melainkan jabatan fungsional pengajuan. Ke lektor 200. Setelah selesai, Bapak Ibu isi satu persatu. Ya, setelah ini selesai, diganti nama template-nya. Maaf ya tidak. Oke, setelah diisi, setelah diganti, Bapak Ibu isi. Unsur pendidikannya diisi dengan file PDF unsur pendidikan. Jadi ini jangan dibuat folder lagi. Ya, file itu jangan dibuat folder lagi. Penelitian nanti isikan penelitian apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Pengabdian, isikan apa dokumen yang dibutuhkan dalam pengabdian. Penunjang, isikan PDF data penunjangnya. Jadi nanti dokumen yang sudah ada jangan dibuatkan folder lagi, melainkan cukup dengan dokumen yang ada. Sebagai contoh saya contohkan di ini Radi, Stainur Hidayah, Sistem Ali. Nah, di dalamnya ada unsur, kemudian cukup dengan PDF saja. Jadi jangan dibuat folder lagi di dalam folder 1, folder 2, 3, 4 ini.
Kemudian folder ini jangan diganti nama. Namanya harus sesuai. Ya, namanya harus sesuai. Tidak boleh diganti nama, tidak boleh dibuat folder tersendiri, melainkan harus download dulu template foldernya. Setelah itu tuh baru masukkan datanya ke dalam folder. Setelah dimasukkan datanya di dalam folder, baru di-submit kembali folder tersebut. Baik. Setelah selesai, kita contohkan setelah selesai, maka folder ini Bapak Ibu kompres. Bapak Ibu kompres ke zip lagi atau ke RAR lagi. Ya, ke zip lagi. Dikompres. Oke, setelah dikompres, setelah jadi dikompresnya, pastikan data itu tuh sudah berbentuk zip, ya. Pastikan filenya sudah berbentuk zip. Kalau tadi pastikan filenya berbentuk PDF, ya. Nah, kemudian ini folder, ini yang sudah saya zipkan, berbentuk zip. Setelah zip, maka Bapak Ibu kembali lagi untuk melakukan upload dokumen. Nah, upload atau di submit dokumen. Ya, di submit dokumen. Kembali lagi ke menu ini. Nanti tampilan ini nanti akan kami buatkan juga di mengisi formnya, tergantung memilihnya yang mana. Nanti Bapak Ibu import folder. Nah, import folder, buka, klik import folder, atau nanti di sini akan kami munculkan tampilan import folder atau identitas. Setelah dibuka, Bapak Ibu isi kembali emailnya, nama lengkapnya tanpa gelar, NIDN-nya. Setelah NIDN, nomor surat pengantar. Nomor surat pengantar bukan hanya angka gini saja, melainkan 654 garis miring stay, misalkan FAI Unisi garis miring bulan 8 garis miring 2023. Nah, cukup ini saja. Jangan diisi dengan kalimat nomor titik 2, jangan. Atau cuma nomor ini saja. Ya, nomor yang 654 jangan. Melainkan isi dengan sampai ke tahunnya. Tanggal suratnya. Kemudian upload surat pengantar tersebut. Ya, upload surat pengantar tersebut. Oke, import dupanya. Dupa adalah file Excel dupa, file dupa yang sudah ditandatangani atau yang sudah di print, ditandatangani dan dijadikan PDF. Selanjutnya import template folder tadi. Nah, import template folder tadi adalah Bapak Ibu pastikan tadi foldernya ada di mana, ya. Foldernya ada di mana? Seperti contoh tadi. Nah, ini folder saya tadi, ya. Folder Inradi. Ini tadi sudah saya zipkan, kemudian open. Nah, dan kirim. Pastikan kembali lagi ke sini. Setelah itu Bapak Ibu yang belum mengajukan review jurnal, silakan ajukan review jurnal. Ya, kembali lagi ke menu ke Sitanja, review artikel. Jadi Bapak Ibu ajukan berapa dokumen yang akan di review. Ajukan review dokumen. Nah, review dokumen sama. Pertama masukkan alamat email untuk mengetahui recordnya. Kemudian gelar depannya, nama lengkapnya, selanjutnya gelar belakangnya, PTKIS-nya. Setelah PTKIS-nya,
jangan selesai terlebih dahulu, melainkan upload dulu data artikelnya. Upload data artikelnya, berapa artikel yang akan di-review. Nah, karena nanti akan berpengaruh dengan pembayaran yang akan Bapak Ibu lakukan. 6 artikel, silakan disetujui, kemudian klik berikutnya. Sebelum Bapak Ibu mengisi, Bapak Ibu akan diingatkan kembali bahwasanya jumlah artikelnya ada 6, biaya reviewnya nanti 450.000. Nanti di sini isi judul saja. Judul yang diisi adalah judul. Jadi bukan pakai menggunakan tanda petik atau menggunakan angka 1. Mekanisme pembelajaran PAI dalam kehidupan masyarakat misalkan. Nah, maka ini jangan Bapak Ibu kasih tanda 1 atau Bapak Ibu kasih tanda petik. Tidak, melainkan biarkan saja judul, jenis artikelnya apa, kemudian URL-nya, URL artikelnya, dan setelah itu baru masuk ke judul yang kedua. Jenis artikelnya dan judulnya. Oke. Setelah selesai, Bapak Ibu baru mengirimkan atau selesai upload data berikutnya dan Bapak Ibu kirimkan. Oke. Sudah selesai semuanya. Ya, sudah selesai semuanya. Berarti Bapak Ibu sudah 3 kali melakukan upload pengisian form. Form pertama identitas dan data dukung. Kemudian form yang kedua submit atau import template. Form yang ketiga review karya ilmiah. Mudah-mudahan setelah Bapak Ibu selesai melakukan review, file ini sudah bersih di kami. Ini sebagai contoh. Misalkan Sukron Darsya, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Hidayah, Lektor Kum 300, di identitas diri dan data dukungnya ada, import template-nya juga ada, ya, import dokumen atau import template-nya ada, maka proses penilaian terhadap 3 dokumen ini sudah kami lakukan, sedang dilakukan. Insya Allah menjelang tanggal 1 Oktober akan segera kami keluarkan SK-nya berdasarkan hasil sidang. Apakah Bapak Ibu sudah memenuhi syarat nilai, syarat wajib, dan syarat wajib, syarat khusus, dan syarat umumnya sudah terpenuhi atau belum. Demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan kami terkait Sitanja atau Sistem Informasi Pendaftaran Jabatan Fungsional Kopertais Wilayah 12 Riau Kepulauan Riau. Semoga video tutorial ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu bisa menjadi dosen yang memiliki jabatan fungsional terhitung dari 1 Oktober 2022 ini. Ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2023. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.